So guys, welcome back to Up to Date Aiden Channel. Ini agak beda video type-nya. Gue lagi jalan-jalan di Singapura dan gue pengen ngetesin HP terbarunya Realme nih, C53 NFC. Dan gue baru aja bangun sekitar 10.45 pagi. Jadi siap-siap dulu dan gue habis itu pengen ngetes ketahanan baterainya, kualitas layar, kamera, dan lain-lain. Jadi ikutin gue, let's check it out. Enak, mantap. FYI guys, tadi gue cabut HP pas posisi baterai di angka 94%. Dan seharian ini koneksinya akan menggunakan selular data buat ngeliat gimana sih ketahanan baterai 5000 mAh-nya. Apakah awet? By the way, sekarang gue lagi menuju ke Orchard, pastinya menggunakan MRT karena berasa lebih cepat. Dan tentunya pakai Google Maps biar gak nyasar. Nah, sekalian gue mau ngetesin kamera depan, gue lagi sambil makan es krim guys. Kebanggaan kita semua di Ion Orchard, tapi harganya udah naik jadi $1.50. By the way, gimana soal kualitas mic-nya juga, karena ini gue nggak pakai extra mic. Dan untuk dynamic range-nya surprisingly ini masih bagus loh. Lihat, langit di belakang masih kelihatan biru, muka gue masih kelihatan cukup jelas. HP entry level, menarik. By the way, es krimnya enak. Abis makan emang paling enak cari minuman yang manis. Nah, sambil tunggu jusnya jadi, gue iseng browsing dulu. Untuk sistem unlock di HP ini menggunakan teknologi fingerprint yang nyatu sama tombol power dengan performa yang cepat plus responsif. Tapi kalian lebih suka fingerprint yang nyatu sama tombol power atau di belakang kayak dulu guys? Coba komen di bawah. Nah, ngomongin soal body, HP ini tipis banget, 7,49 mm dengan bobot yang nggak gitu berat. Ya, nggak lebih dari 155 gram. Tapi karena body pinggir kiri kanannya dibuat ngotak, jadi memang berasa kurang grip. Tapi kalau kalian suka HP tipis, ya ini jawaban. Dan ngomongin soal desain, ini membawa Champion Gold Color. Jadi kalau misalkan kalian lihat, warnanya itu ada pantulan warna hijau, rainbow, gold, dengan bentuk kamera yang ala-ala boba, jadi terlihat makin premium. Untuk build quality tentu frame dan bahan materialnya terbuat dari polikarbonat, tapi menurut gue ini solid banget. Di bagian tengahnya nggak gitu kopong. Ya, ini menarik banget. Oke, sekarang ini 14.07, posisi baterai ada di 74%. Dari tadi gue pakai Google Maps dengan koneksi selular data buat arahin jalan doang. Dari Ion drop barang sampai sekarang di Dover. Menurut gue masih oke. Dan ada satu hal yang gue notice kalau misalkan softwarenya itu menggunakan based on Android 13. Jadi benar-benar simple banget, minimalis, gak seperti biasanya Realme UI. Jadi gue suka sih kayak gini, mirip kayak stok Android, keren. Oke guys, jadi sekarang ini gue lagi di Lakeside Garden. Ini tempat yang bagus banget buat kalian yang pengen nongkrong-nongkrong, olahraga, sepedahan. Karena tempatnya bagus banget dengan view yang bagus. Dan kebetulan karena hari ini tuh cerah dan panas banget, terik mataharinya kenceng.
Gue mau bahas layarnya. Ya, walaupun HP ini tuh nggak terang-terang amat di 450 nits, tapi surprisingly ketika gue arahin menggunakan Google Maps dan scrolling Instagram, masih kelihatan cukup jelas. Dan untuk ukurannya ini besar banget sih, asli di 6,74 inch, dan tentunya udah support refresh rate 90Hz dengan touch sampling sampai 180Hz, yang menurut gue bagus. Gak ada touch delay, multi touch issue pun gak ada. Dan sekarang gue mau ngetesin kameranya kali ya, karena mumpung di kondisi daylight. Menurut gua hasil foto di kondisi daylightnya bagus. Ya, warna bisa mendekati natural, hanya aja dalam segi highlight masih kurang konsisten. Dengan detail yang tajam banget, dynamic range-nya ngangkat banget, dan saturasi yang gak berlebihan jadi enak dilihat. Dan surprisingly fitur HDR di HP ini tuh bisa ngangkat banget. Ya, seperti yang bisa kalian lihat, background tuh blown out, tapi begitu di capture, AI processingnya bisa ngangkat warna langit jadi biru kayak gini. Gila. Oh ya guys, by the way ada satu hal yang menurut gue rasanya kurang banget, yaitu di bagian desain layar yang masih menggunakan dewdrop kayak gini, belum menggunakan punch hole kayak C55 NFC kemarin. Tapi untuk fitur mini kapsulnya juga tersedia. Ya, jadi kalau misalkan kuota kalian udah capai limit, itu bakalan ada notif keluar dari atas. Kalau misalkan baterai lowbat dikasih tahu, dan bahkan kalau kalian colok ngecharge, ini bisa dikasih tahu di bagian atasnya juga. Jadi ya menarik banget, kecuali ya di bagian desain aja sih. Dan untuk bawah dagu oke lah ya, nggak terlalu tebal banget. Oh ya guys, update. Sekarang jam 19.34 ketika gue udah pakai untuk Google Maps, foto-foto, video, dan scrolling Instagram, posisi baterai ada di 53%. FYI ini masih pakai cellular data ya. Oh ya guys, untuk spesifikasi HP ini menggunakan chipset Unisoc Dan612 dengan kombinasi RAM 6GB, LPDDR4X plus masih bisa di-expand 6GB lagi menggunakan virtual RAM, dan untuk storage-nya di 128GB, tapi masih menggunakan eMMC, belum menggunakan UFS. Ya lumayan sih, storage-nya lega banget. By the way, gue sambil minum boba dulu guys. Sambil ngaso dan nunggu MRT, gue udah coba performanya dengan main Mobile Legends. So far ini bagus, tapi dengan catatan kalian main di settingan default, refresh rate high dengan grafik smooth bisa berjalan dengan baik, dan suhu pun masih adem-adem aja. Dan untuk performa harian selama nggak dipakai intens, aman-aman aja sih. Nah, sekarang gue lagi ada di Universal Studio, kondisinya udah malam hari, jadi langsung aja gue pengen ngetesin kualitas hasil low light-nya. Karena HP ini juga ada fitur night mode, dan ini dia hasilnya. Nah, untuk hasil foto di kondisi low light, detailnya memang berasa banget ada extra software sharpening yang agresif. Tapi highlightnya bagus, bisa ngangkat dengan grain yang masih kelihatan. Saran gue nyalain fitur night mode, maka highlightnya bisa makin bagus, kontras sedikit lebih terang, tapi nggak ngerubah warna asli, jadi kelihatan masih lumayan natural dengan grain yang makin berkurang. Gimana guys menurut kalian? Oke guys, kesimpulannya HP ini menarik buat kalian yang mementingkan foto-foto bagus, refresh rate 90Hz, plus fitur mini kapsul, charge cepat, dan storage lega dengan budget di harga 2 jutaan. Tapi dengan catatan kalian gak masalah dengan layar HD Plus dan video yang gak stabil, jelas ini bisa jadi alternatif. Untuk ketahanan baterai 5000 mAh-nya menurut gue ya ini cukup standar. Bisa dapat screen on time 5 jam 32 menit, itu GPS-nya on, cellular data on, dan refresh rate 90Hz.
So, thank you for watching. Kalau misalkan kalian suka dengan video kayak gini, jangan lupa like sebanyak-banyaknya supaya gua tahu. Dan jangan lupa juga subscribe sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.